Pak Firdaus, kita masuk ke sesi terakhir, 15 menit terakhir, tapi karena kita asik tadi berbicara soal agama, nanti dalam kesempatan lain kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi kita cari-cari waktu lah. Anda tidak sendiri, mungkin aja teman dari UIN lain, misalnya kita panggil Prof. Kasim Matar, Anda kita dulu bertiga, ya kita berbincang lebih panjang lagi soal ini, karena ini soal umat, ya kan. Kalau kita lihat sekarang umat Islam itu udah cukup bagus sekali dengan misalnya dewan masjid berkembang seperti itu, masjid kita berkembang, tapi kan komunikasi dakwah ini yang harus kita kembangkan. Anda tadi mengatakan bahwa politik itu Islami, memang politik, tapi banyak sebetulnya orang yang nggak paham bahwa kalau kita melihat politik dari awal, politik itu sebetulnya ilmu yang termulia setelah kitab. Ya, kitab agama aja yang lebih itu daripada politik, karena politik itu sebetulnya wahana untuk mendistribusi kebaikan, mendistribusi kesejahteraan, ya, mendistribusi kekuasaan. Nah, menurut Anda sekarang, saya mau tanya dulu, Islam itu kan punya prototipe politik, sama dengan bangsa ini punya prototipe politik demokrasi, ya demokrasi Pancasila kan namanya, apakah namanya, tapi menurut Anda sebetulnya dalam pandangan Anda melihat politik dalam Islam itu gimana? Ya, jadi Nabi itu berpolitik karena Nabi sebagai pemimpin, Nabi itu presiden, itu. Buktinya kenapa Nabi kemudian ada pengganti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu menggantinya sebagai kepala negara, tidak mengganti sebagai nabi. Dan mulai Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin, kita potong sampai di situ, itu tidak ada istilahnya integrasi antara urusan agama dan negara, tidak ada sekularisme, ini agama ini negara, karena menyatu. Nah, belakangan kita baru kemudian ada istilah ulama, umara itu. Nah, kalau misalnya yang terakhir itu Imam Khomeini, kita menyebut prototipe, itu beliau ulama, presiden. Kita idealnya itu sebenarnya adalah seperti Nabi, agama dan negara itu menyatu, politik dan agama itu menyatu. Karena artinya politik itu kekuasaan, lalu kekuasaan itu digunakan untuk itu tadi, mendistribusi kekuasaan melalui mendistribusi kebaikan-kebaikan di bidang ekonomi, di bidang. Nah, tetapi kita latah dalam memahami politik. Politik untuk menjatuhkan, sementara politiknya diajarkan Nabi itu untuk kebaikan, memperbaiki. Jadi Nabi strateginya bagaimana menang dalam peperangan, strategi-strateginya Nabi itu sangat ahli strategi peperangan untuk menang. Tetapi Nabi tidak memperkaya diri, Nabi tidak punya itu semacam istana, semua sumbernya justru malah di masjid. Jadi dari masjidlah Nabi ibadah, lalu kemudian mengatur strategi perang, disitulah segala macam semua di masjid, berbasis di masjid. Artinya apa? Antara persoalan umat dan persoalan agama itu menyatu. Kita tidak boleh memisahkan, karena kalau memisahkan kadang-kadang ini boleh, ini tidak boleh. Nah, kadang-kadang pendekatannya agama, kadang-kadang tidak. Apalagi kita di Indonesia, hukum yang kita pakai ada hukum positif, ada hukum syariah, berbeda. Nah, kadang-kadang perspektifnya kalau hukum positif, ya kita mengabaikan persoalan syariah. Padahal seharusnya kan kita itu sebagai seorang muslim, seorang pemimpin muslim itu harus terintegrasi dalam dirinya bahwa saya sebagai seorang muslim memimpin dengan perspektif seorang muslim, memberikan kebaikan-kebaikan. Dan yang terpenting, keberhasilan Nabi itu adalah dalam politik, diantaranya adalah pada keteladanan. Ini yang kita miskin sekarang, kita miskin keteladanan. Kalau dari retorika itu banyak yang mampu menghipnotis orang dengan retorika, tetapi pada saat yang bersamaan mengalami distrust, runtuh ketokohannya ketika ternyata janji-janji politiknya tidak bisa ditunaikan.
apalagi berseberangan itu. Beda yang dia programkan dengan yang dia lakukan. Dia melakukan dulu seperti ini, lalu kemudian di situ lahir distrust. Nah, ketika tidak dipercaya, disitulah problemnya. Kekuatan Nabi itu adalah dipercaya. Sebelum menjadi Nabi pun, Nabi itu al-amin. Jadi saya ini Pak Anju dengan Ju itu, saya sebenarnya mata kuliah saya itu komunikasi politik Islam. Jadi saya memang selalu sudah 2 buku saya tulis terkait dengan politik Nabi, komunikasi politik Rasulullah. Bagi saya ini perlu dibumikan. Karena apa? Orang terlalu alergi kadangkala melihat itu politik. Ketika disebut politik, itu selalu pikirannya kadang-kadang negatif. Bagaimana menjatuhkan orang, bagaimana mengalahkan orang, bagaimana menghalalkan segala macam cara. Nah, disitulah kelirunya. Nah, apalagi kalau politik kita itu sudah dengan maaf sebutlah money politik, misalnya ada mahar politik, sehingga kita tidak memiliki kejernihan berpikir karena sudah ada intervensi-intervensi. Jadi dalam sosok seorang pemimpin itu dia sudah harus punya frame. Saya mau dalam bahasa Bugis itu mapideceng. Ya, mau melakukan kebaikan. Mapideceng itu memperbaiki. Jadi dan kepemimpinan kita itu juga masih kadang kala karena ini kepemimpinan kelihatannya parsial, padahal itu berkesinambungan. Yang saya maksud itu adalah ketika gubernurnya si A membuat seperti ini, nanti menyusul berikutnya ke gubernur berikutnya, wali kota berikutnya, bupati berikutnya, selalu mencari diferensiasi. Apa yang beda, apa yang saya lakukan. Dan ada kecenderungan apa yang dilakukan pendahulunya itu tidak dilanjutkan. Ini kan persoalannya karena banyak orang tidak memahami Pak Firdaus. Yang pertama, tentu makna politik itu sendiri yang harus dipahami. Yang kedua, aturan-aturan berdemokrasi yang seperti Anda katakan bahwa banyak pemimpin politik berjanji kemudian tidak seperti itu. Persoalannya bukan tidak bisa seperti itu. Kan begini, seorang pemimpin, apakah dia bupati, gubernur, presiden, wali kota gitu ya. Saya nggak mengerti. Saya sering sekali diskusi sama teman-teman DPR. Kalau misalnya Pak Firdaus mau menjadi wali kota Makassar misalnya, atau bupati Wajo lah, kan Anda menyampaikan visi misi. Kalau kemudian Anda terpilih jadi wali kota atau bupati, maka visi misi Anda itu menjadi acuan untuk Anda bekerja 5 tahun ke depan. Kan seperti itu. Dan menurut dalam undang-undang bahkan dibuatkan peraturan daerah, diundangkan, diputuskan pada rapat paripurna. Tapi apa yang terjadi? Di seluruh Indonesia tidak pernah ada yang mencapai lebih dari 50%. Dan tidak ada hukumannya. Ini yang masalah. Tidak ada hukumannya. Saya minta pendapat Anda. Saya kemarin dengar diskusi virtual di YouTube. Rizal Ramli mengatakan bahwa di Indonesia ini terjadi kriminalisasi politik. Kenapa? Orang mau jadi bupati bayarnya 30-40 miliar kepada partai pengusung. Padahal partai pengusung itu, partai itu adalah kendaraan untuk menuju suatu titik. Dan kendaraan itu, kalau kita bisa, kendaraan itu kita pakai yang muatannya di atas adalah konsep kesejahteraan, konsep pembangunan, konsep kesehatan, konsep pendidikan. Partai politik mengantarkan kita membawa semacam-macam, membawa seperti kita membawa barang itu. Jadi kita dikasih truk, kita isi barang itu, ya kan? Tapi ini kan tidak pernah terselesaikan. Tidak pernah terselesaikan. Nah, ini barangkali menurut Anda gimana menyelesaikannya ini? Yang pertama itu adalah pendidikan politik kita harus sehat. Yang punya tanggung jawab untuk pendidikan politik itu adalah partai. Yang berikutlah kita ini dari media, dari kampus, memberi edukasi politik kepada masyarakat. Nah,
yang disaksikan masyarakat itu kadang-kala itu tadi yang hilang adalah keteladanan. Satu. Jadi misalnya bagaimana kita mencari pemimpin sekarang pada saat dia memimpin itu melebur berbaur di masyarakat, seperti misalnya masa Umar bin Khattab, itu beliau yang memikul gandum ke masyarakat. Dia tak perlu populer, tidak populis, tetapi itu dilakukan. Jadi dia tidak tidur sebelum meyakini bahwa masyarakatnya, rakyatnya itu tidak kelaparan. Jadi memang sepenuhnya ke perhatian ke masyarakat. Dia tidak memikirkan dirinya. Nah, saya kira ini bisa diambil bahwa tokoh-tokoh politik kita itu harus memberi kesan kepada masyarakat supaya ada trust di situ. Nah, dan yang terpenting lagi adalah tentang regulasi sistem. Jadi sistem ini kita harus perbaiki. Kalau misalnya mahar itu yang menjadi problem di kemudian hari, kenapa itu nggak diamputasi? Kenapa itu tidak dihilangkan? Dan itu bisa dihilangkan. Karena kalau itu yang kemudian menjadi benalu, menjadi gurita yang membahayakan masa depan kepemimpinan, mestinya kita orang partai lah berpikir, untuk apa saya ambil uang Anda, lalu kemudian nanti Anda tidak mengabdi sebaik-baiknya kepada masyarakat. Saya berharapnya orang elit-elit politik inilah yang memikirkan bahwa kader atau figur yang akan diusung menjadi pemimpin itu harus dibekali, jangan dimerusak mentalnya. Persoalannya kan partai tidak punya bekal. Artinya begini, Anda sebagai pengamat politik ya, rasa-rasanya kalau saya, partai itu tergantung daripada pemiliknya. Saya belum pernah mendapatkan suatu partai di bangsa ini atau sampai di Sulawesi Selatan ini yang betul-betul punya konsep tentang pembangunan di Sulawesi Selatan secara utuh. Kan jadi sebetulnya kalau partai cuma tugasnya setiap 5 tahun mengadakan, karena kita dianjurkan undang-undang melakukan pemilihan umum, terus kita melahirkan 575 anggota DPR RI, 85 DPR provinsi, terus setelah itu selesai. Pertanyaan saya adalah, memang susah karena seperti Anda tadi bilang, kalau sudah dikasih partai sudah menang, lepas, selesai. Karena partai juga tidak punya program. Mestinya menurut saya partai punya itu. Konsep ekonominya bagaimana, konsep pembangunannya bagaimana, konsep pengairan, kesehatan, kesejahteraan, mestinya punya konsep. Betul, jadi memang kalau kita mengurai persoalan bahasa cukup banyak, tetapi justru ketika kita mengurai itu kita harus fokus untuk membicarakan satu persoalan, lalu kemudian kita memberikan solusi. Jadi kita tidak cukup meratapi persoalan bangsa, tetapi kita justru melihat persoalan realitas, lalu kemudian kita bisa merenung, kita ini bisa berpikir jernih bahwa kita harus lakukan. Di antaranya mestinya sekalian diatur dalam regulasi bahwa tugas pemimpin itu adalah ini. Jadi tidak mesti lagi dia terlalu banyak berkampanye. Jadi mestinya sudah diaturkan undang-undang bahwa ketika seorang, misalnya saya di kampus, ketika di kampus saya tidak bisa melakukan banyak inovasi karena sudah ada Renstra yang mengatur sedemikian rupa. Sebenarnya pemerintahan juga seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak ruang untuk berinovasi dalam pengertian memungkinkan untuk jalannya pembangunan ini tidak seiring sejalan. Ruang inovasinya kurang karena partai tidak punya platform yang jelas. Nah, itu. Kalau dia punya platform yang jelas, misalnya kalau bangun di Sulawesi Selatan begini, kalau bangun di sini. Oke, Pak Firdaus, karena waktu kita cuma memang 45 menit, nanti kita cari waktu lain berbicara. Tapi saya mau memberikan semacam suatu kuis kecil-kecilan ya. Di depan kita ini ada patung, saya kasih 3 ya. Patung itu mencerminkan apakah politik Islam dan politik di Indonesia ini berlaku. Patung ini kadang-kadang ada satu patung yang menutup telinga, membuka mata dan bisa berbicara. Kemudian ada yang menutup mulut tapi mendengar dan melihat. Kemudian ada yang menutup mata tapi dia bisa berucap, dia bisa mendengar. Di awal reformasi kepemimpinan Indonesia pernah terjadi seperti itu. Ada yang tidak melihat Gus Dur,
Ada yang tidak mau mendengar Amin Rais, Iya, iya. ada yang tidak mau berbicara Ibu Mega. Oh iya. Ya. Nah, apakah konsep dalam politik Islam seperti itu? Kadang harus ada saatnya kita harus tutup telinga untuk tidak mendengar bisik-bisik. Ya. Tetapi kita bisa melihat dan sebagainya. Secara umum pasti kita harus situasional. Jadi memang kadang-kala kita harus menutup mata, harus menutup mulut, harus kemudian menutup telinga ketika kita ingin menjernihkan melihat sesuatu. Tetapi seorang pemimpin justru ketiga hal ini harus ditinggalkan. Seorang pemimpin tidak boleh menutup telinga, seorang pemimpin tidak boleh menutup mulut, seorang pemimpin tidak boleh menutup mata. Tapi dia tutup telinga dari bisik-bisik. Nah, itu semua. Jadi artinya bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari sejarah masa lalunya. Jadi selama kita masih mau belajar, saya kira masing-masing ada legasinya. Kita berterima kasih. Indonesia luar biasa, punya Gus Dur, punya Megawati, punya presiden-presiden kita pasca reformasi, sedikit banyaknya tentu mereka punya legasi semua. Nah, sekarang situasi kita seperti apa? Kalau kita menyadari bahwa ini semakin terpuruk, itu tentu kita harus mengurai benang masalahnya. Sekarang ada kecenderungan lebih banyak menyalahkan tanpa memberi solusi. Sekarang mari kita membangun optimisme, kemudian perlahan-lahan kita memberi solusi. Saya yakin dari pembicaraan kita ini ada orang terinspirasi. Jadi bukan karena pembicaraan kita kemudian dia belajar apa yang kita sampaikan, tetapi justru terinspirasi. Termasuk tadi menyadari kenapa kita tidak menulis tentang sejarah Islam di Sulawesi Selatan, sejarah politik Islam di Sulawesi Selatan, sejarah ulama, sejarah politik itu sendiri. Kita kan memori kita masing-masing. Kita kan bisa belajar dari Pak Ahmad Amiruddin, dari Pak Sarul banyak kita bisa pelajari, dari Pak Amin San, Pak Palaguna, itu misalnya konteks Sulawesi Selatan. Sampai bagaimanapun Prof. Nurdin Abdullah, plus minusnya tentu ada hal yang baik dari beliau yang akan memberi dampak baik untuk Sulawesi Selatan, tetapi tanggung jawab kita tetap harus mengingatkan beliau supaya tetap, karena kalau pemimpin salah, pemimpin menutup telinga, menutup mulut, menutup mata, yang korban adalah masyarakat. Nah, kan sekarang sebetulnya potensi kita besar sekali, potensi konflik nyaris tidak ada, nyaris tidak ada. Kalau menurut kenapa semakin hari di Sulawesi Selatan itu potensi konflik tidak terlalu besar, terbukti dengan pilkada sudah 3 kali biasa-biasa saja. Tapi yang lebih menarik lagi apa yang dikatakan oleh Prof. Salim Said bahwa sudah lebih dari 30% kita di Indonesia dan termasuk di Sulawesi Selatan itu berinteraksi kawin-mawin antar suku. Itu yang menyebabkan penurunan potensi konflik itu turun. Anda kawin sama misalnya orang Jeneponto, orang Wajo sama orang Jeneponto, orang Jeneponto sama orang Toraja, orang Ngendringan sama orang Selayar, dan itu 30%. Terima kasih Pak. Terima kasih buatnya. Firdaus, kita diskusinya panjang sekali dan mungkin di lain kesempatan kita akan bicara lebih jauh dan mengajak teman-teman. Sayang sekali ruangan kita sempit, tapi saya akan cari tempat yang lebih besar supaya kita tidak berdua saja. Nah, ini kan cuma karena pandemi kita batasi. Sekali lagi terima kasih dengan Pak Firdaus, perhatian teman-teman. Kita akhiri sampai di sini. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.